dependen. Kita masih gunakan contoh data yang kemarin kita gunakan yang PCA. Cuman di sini kita pakai dua kelompok data, yaitu kelompok data yang pertama adalah kelimpahan fitoplankton, dibedakan berdasarkan divisinya, dan kelompok data yang kedua adalah variabel lingkungan, parameter kualitas air. Ketika kita bekerja dengan terutama dengan menggunakan AST, oke. Di sini yang harus kita input pertama adalah yang kelompok data, kelompok variabel yang bersifat independen. Jadi kan tadi saya sebutkan lagi, tadi kita punya dua kelompok data. Ada kelompok data yang bersifat variabel parameter kualitas air, dan kelompok data yang kedua adalah kelimpahan fitoplankton, di mana variabel lingkungan kualitas air ini menjadi variabel independennya, sedangkan yang kelimpahan fitoplankton itu menjadi variabel dependen. Ketika kita akan bekerja dengan menggunakan CCA dengan bantuan PAS, yang harus kita input pertama adalah kelompok variabel independen. Ini karena kita punya 6 variabel independen, variabel lingkungan independen, maka di sini 6 kolom yang pertama itu harus kita isikan dengan yang variabel lingkungan, variabel parameter kualitas air. Baru setelah itu kita masukkan, kita inputkan data untuk yang kelimpahan fitoplankton. Karena apa? Karena nanti variabel pertama yang itu nanti otomatis akan terbaca sebagai variabel independen. Independennya harus kita masukkan terlebih dahulu, baru setelah itu diikuti dengan kelimpahan fitoplankton. Oke, seperti biasa, untuk melakukan analisis, variabel yang akan kita analisis itu harus di blok terlebih dahulu, seperti ini. Oke, variabelnya kita blok dulu. Kemudian untuk CCA kita pilih pada multivariat, ordination, kemudian kita pilih CCA atau canonical correspondence analysis. Ketika kita klik, kita akan ditanya berapa jumlah variabel lingkungan yang kita gunakan. Jadi tadi kita punya 6 variabel lingkungan, 6 parameter variabel kualitas air, sehingga kita isikan 6. Nah nanti kalau kita isikan 6 seperti ini, berarti 6 kolom yang pertama itu akan terbaca sebagai variabel independennya. Makanya tadi di awal sudah saya tekankan bahwa yang variabel independen itu harus dimasukkan dulu pada kolom-kolom yang awal-awal, baru dilanjutkan dengan yang variabel dependen. Karena nanti akan muncul pertanyaan seperti ini, ada berapa variabel lingkungan yang dipakai? Kalau kita isi nanti 6 pertama yang akan dibaca sebagai variabel independen. Kalau kita isikan cuma 5, berarti nanti 5 variabel pertama yang terbaca sebagai variabel independen. Bisa dipahami maksud saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Setelah itu kita klik OK. Nah, nanti outputnya akan seperti ini. Ini nanti kita klik pada triplot, kemudian pada group labels. Oke, sebelum saya menginterpretasikan hasil dari analisis CCA ini, saya akan coba menjelaskan untuk yang bagaimana cara membacanya. Ini kalau kalian lihat di PPT yang sudah saya share, di situ ada contoh bagaimana membaca hasil analisis dengan menggunakan CCA. Oke, seperti ini.
Jadi tujuan kita tadi kenapa kita pakai CCA adalah untuk mengetahui faktor-faktor parameter kualitas air apa saja yang berpengaruh terhadap kelimpahan fitoplankton dilihat dari divisinya. Jadi misalkan, oh kenapa sih kok bisa muncul fitoplankton dari divisi cyanophyta? Kira-kira apa penyebabnya? Apa variabel kualitas air yang berasosiasi dengan kemunculan dari fitoplankton dari divisi ini? Nah, itu kita lihat berdasarkan output dari diagram yang tadi, yang muncul. Nah, tapi sebelum itu saya ingin mengilustrasikan bagaimana cara membaca diagram triplot kita tadi. Sebagai contoh, di sini saya punya contoh triplot yang mana di sini kita kalau kita lihat ini yang ada tanda lingkaran O1 dan O2 ini menunjukkan objek. Jadi kalau di punya kita tadi dia yang menunjukkan divisi fitoplanktonnya. Kemudian variabel lingkungannya dia ada nitrat, fosfat, kemudian ini yang segitiga ini adalah tipe sedimen. Jadi ada tipe sedimen clay, sand, dan silt. Kalau clay ini berarti apa? Sorry, bukan tipe sedimen, tipe tanah ya. Oh ya, tipe sedimen. Ini berarti sedimen berlempung, ini berpasir. Kalau silt apa ya? Bahasa Indonesianya, ada yang tahu kalau silt? Debu nggak, Bu? Debu. Debu ya. Oke. Jadi di sini ada parameter, ada dua jenis variabel lingkungan yang dipakai. Yang pertama adalah variabel yang bersifat kuantitatif, yang dinyatakan dengan nitrat, fosfat, dan silikat. Kemudian variabel kualitatif, yaitu tipe sedimen, ada yang berpasir, berdebu, dan berlempung. Nah, di sini saya akan coba menunjukkan untuk yang objek O1. Untuk objek O1, kalau kita lihat, maka saya contohkan hanya untuk yang variabel kuantitatif saja ya, karena tadi data kita kan semuanya di bagian bersifat kuantitatif. Parameter-parameternya bersifat kuantitatif. Yang kualitatif ini saya lewati aja. Jadi contohnya untuk objek O1. Di sini dibilang, orthogonal projections are shown as dotted red lines. Object O1 is very likely to be found in clay sediments, while object O2, ini yang sedimen. Yang objek O1 untuk quantitative explanatory variable suggests, jadi ini proyeksi objek O1 untuk yang variabel kuantitatif menunjukkan bahwa dia itu kemungkinan besar akan muncul jika atau pada kondisi konsentrasi nitrat yang tinggi, jadi high values of nitrat concentrations, mid to low phosphate concentration, and low values of silicate concentration. Kenapa di sini dia bilang high values of nitrat concentration atau konsentrasi nitrat yang tinggi? Karena kalau kita perhatikan, ketika objek O1 ini kita proyeksikan ke vektor nitrat di sini digambarkan dengan garis vektor yang berwarna hijau, kalau fosfat yang warna biru, kalau silikat yang warna merah. Bisa dipahami ya ini ya, vektornya ya? Halo? Bisa, Bu. Oke. Iya, Bu. Kenapa kok dia bilang objek O1 ini berasosiasi dengan konsentrasi nitrat yang tinggi? Karena O1 ini proyeksi terdekat terhadap vektor nitratnya itu jatuhnya di vektor yang bergaris tebal. Nah, kalau kalian lihat, ini masing-masing vektornya, ini kan ada yang garisnya utuh, garisnya tebal, dan ada yang garis putus-putus. Yang garis putus-putus ini sebenarnya adalah garis tambahan. Kalau kita lihat di outputnya tadi kan semuanya vektornya tanda panahnya yang utuh saja, tidak ada yang putus-putus. Yang putus-putus ini sebenarnya adalah garis tambahan, terusan dari yang vektor aslinya, seperti itu. Nah, karena O1 ini dia proyeksi terdekatnya jatuh pada vektor nitrat yang garisnya utuh, maka bisa dikatakan bahwa O1 itu berasosiasi atau dia kemungkinan besar muncul pada kondisi lingkungan yang konsentrasi nitratnya tinggi. Seandainya proyeksi O1 ini dia itu jatuhnya ke yang garis putus-putus, maka itu artinya O1 berasosiasi dengan konsentrasi nitrat yang rendah. Gitu. Kalau seandainya O1 ini dia proyeksinya
jatuhnya di titik pusat ini, di tengah-tengah sini, titik pusat 0 ini, maka itu artinya O1 itu berasosiasi dengan konsentrasi nitrat yang bersifat medium atau sedang. Nah, karena di sini O1 dia jatuhnya di vektor nitrat yang utuh, garis yang utuh, maka dikatakan bahwa dia berasosiasi dengan konsentrasi nitrat yang tinggi, atau dia kemungkinan besar akan muncul apabila kondisi lingkungannya itu memiliki kandungan nitrat yang tinggi. Lalu, di sini juga dia bilang, mid to low values of phosphate concentration, atau konsentrasi fosfat yang sedang sampai rendah. Nah, sekarang kita lihat, untuk yang fosfat. Fosfat ini dia dinyatakan dengan garis yang berwarna biru. Kemudian yang O1 ini, kalau kita cari proyeksi yang terdekatnya, maka proyeksi terdekatnya itu akan jatuh pada vektor fosfat yang garis putus-putus. Nah, garis putus-putusnya ini tapi dia sangat dekat ke titik pusat. Sehingga dikatakan bahwa O1 ini berasosiasi dengan konsentrasi fosfat yang sedang sampai rendah gitu. Kalau dia posisinya jauh dari titik pusat, berarti kita bilang sedang saja. Seperti itu. Mungkin ada yang pertanyaan, Bu, kenapa kok O1 ini nggak dibilang di fosfat yang tinggi? Toh proyeksinya juga bisa kita taruh di garis yang utuh, seperti ini. Kalau misalkan saya taruh garis proyeksi yang utuh, misalkan iya, ini kan bisa aja kan, O1 kita proyeksikan pada yang fosfat yang garisnya utuh, seperti ini. Nah, tapi kalau kita bandingkan panjang proyeksi yang dihasilkan, kalau O1 ini dibawa ke fosfat yang garisnya utuh, maka garisnya akan lebih panjang daripada kalau proyeksinya diletakkan pada garis fosfat yang putus-putus. Nah, jadi di sini kita pilih garis proyeksi yang lebih pendek. Nah, yang lebih pendek adalah yang di garis putus-putus. Itu artinya O1 is more likely atau lebih cenderung muncul pada kondisi lingkungan fosfat yang konsentrasinya sedang sampai rendah. Seperti itu. Coba, sampai sini bisa diikuti nggak, Dek? Ada pertanyaan mungkin? Belum ada, Bu. Belum ada. Bisa dipahami ya maksudnya ya? Bisa, Bu. Ya, bisa, Bu. Jadi kalau proyeksi terpendek, jadi kata kuncinya adalah proyeksi terpendek. Proyeksi terpendeknya itu jatuh pada garis yang utuh, berarti itu konsentrasinya tinggi. Tapi kalau proyeksi terpendeknya jatuh pada yang garis putus-putusnya, berarti konsentrasinya rendah. Seandainya dia proyeksinya di dekat titik pusat, berarti itu konsentrasinya bersifat sedang. Seperti itu. Kemudian, untuk yang konsentrasi silika. Nah, kalau kita bawa dia ke konsentrasi silika ini yang warna merah, maka proyeksi terpendeknya itu jatuh pada vektor silika yang berupa garis putus-putus. Nah, makanya di sini dia bilang O1 dia cenderung berasosiasi dengan konsentrasi silika yang rendah. Nah, dia cuma sebut rendah saja. Kenapa? Karena titik proyeksinya itu jauh dari titik pusat. Beda dengan yang fosfat tadi. Yang fosfat tadi dia cenderung agak dekat ke titik ke titik pusat. Sehingga dia bilang konsentrasinya dalam range mid to low atau sedang ke rendah. Seperti itu. Bisa dipahami cara bacanya? Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke. Kalian semua bisa lihat screen saya kan ya? Coba saya mau ngetes. Bisa. Untuk yang objek O2. Objek O2 kira-kira berasosiasi pada konsentrasi fosfat yang tinggi atau rendah? Atau medium? Tinggi. Karena proyeksinya Yang tinggi. pakai garis utuh fosfat. Garis utuh. Kalau pada silika, konsentrasi silika O2 Rendah. 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 Yang rendah. Mid-range, sedang. Sedang. Kenapa? Karena dia proyeksi terpendeknya pada titik pusat. Titik pusat. Nah, Ya, itu berarti dia konsentrasinya. Pusat itu berarti rendah. sedang. Oke, berarti bisa ya? Bacanya ya? Ya, bisa, Bu. Nah, Sekarang kita lihat untuk hasil. soalnya cuma bacanya anjir.
Oke, nah ini kalau Saya yang punya kejenuhan dan ini masih kurang jelas ya. Output. Masa aja gue katanya penuh dengan kejenuhan. Halo, mohon ya. Jenuh aku Kalau kita lihat, mendengar. apa itu yang ini ya? Iya sih, kok gak iso ngadep. Salsa di mute dulu, Salsa. Oke. Ini kalau kita lihat dari output kita, ini masih agak tumpuk-tumpuk, kurang jelas. Garisnya juga kurang panjang. Nah, untuk supaya outputnya ini bisa lebih jelas, kita bisa mainkan pada triplot amplifier-nya ini, atau triplot amplitude-nya. Ini bisa kita tambah, supaya lebih jelas grafiknya. Nah, garisnya jadi bisa lebih panjang, seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Ini kan akan lebih jelas, seperti itu. Nah, kalau kita lihat, untuk kemunculan fitoplankton yang berasal dari divisi cyanophyta, maka kira-kira dia berasosiasi untuk konsentrasi nitrat yang gimana? Yang tinggi kah, yang rendah, atau yang sedang? Kira-kira? Tinggi. Tinggi. Tinggi ya, karena kalau kita bawa proyeksinya, maka jatuhnya di vektor yang utuh. Kalau dinovita dengan konsentrasi nitrat yang gimana kira-kira? Dinovicea. Sedang. Yang sedang atau yang rendah atau yang tinggi? Kalau tinggi kayaknya enggak ya, karena terlalu jauh. Nah, sedang atau tinggi atau rendah? Sedang. Sedang. Nah, ini kan Sedang, Bu. kelihatannya agak kurang jelas. Apakah dia sedang atau rendah? Untuk menentukan mana yang sedang atau rendah, berarti nanti kita harus tarik garis, seperti saya tadi, bikin garis putus-putus, antara kita proyeksikan ke yang titik pusatnya dengan yang titik putus-putusnya. Kemudian nanti kita bandingkan panjang garisnya. Mana yang lebih pendek? Yang lebih pendek berarti itu yang hasil proyeksi yang dimaksud. Seperti itu. Kalau misalkan dia lebih pendek ke yang titik pusat, berarti ya konsentrasinya sedang. Tapi kalau ternyata garis proyeksinya lebih pendek untuk yang garis putus-putusnya nanti, berarti itu di konsentrasi yang bersifat rendah, kayak gitu. Nanti tinggal kita mainkan aja garis proyeksinya gimana, mana yang lebih pendek. Kalau Bacillariophyta, kira-kira dia cenderung muncul pada kondisi pH yang gimana nih? Bacillariophyta. Dia muncul pada kondisi pH yang seperti apa? Rendah, Bu. Rendah ya? Bu. Rendah, Bu. Makanya kita tarik garis putus-putus, nah nanti dia proyeksinya akan lebih pendek di garis yang putus-putus seperti itu. Oke, ada pertanyaan terkait CCA? Oh iya, saya punya utang, saya belum bagi kelompok kalian ya? Belum, Bu. Belum dibagi. Belum, Bu. Ya. Belum. Oke. Untuk CCA ini ada pertanyaan? Belum. Bisa diikuti? Cukup. Bisa diikuti? Bisa. Bu. Bisa ya? Oke, kalau bisa, berarti untuk materi dari saya sudah selesai untuk biomonitoring, jadi materi saya tentang PCA dan CCA. Pembagian kelompoknya, kira-kira enaknya saya bagi kelompoknya berdasarkan nomor urut absensi atau saya acak? Acak aja, Bu. Bebas, Enak, Bu. Bukan, Bu. Acak aja? Acak. Absensi. Acak aja ya, oke. Udah bosan ya lewat absensi ya? Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Oke, berarti nanti Mainstream, Bu. tidak berdasarkan absensi ya. Kemudian, nanti setelah saya bagi kelompoknya seperti seperti instruksi saya minggu lalu, nanti langsung kalian cari data yang strukturnya seperti data contoh ini tadi. Kemudian nanti dari data itu kalian analisis dengan menggunakan PCA dan CCA. Ada yang sudah menginstal software PAS? Belum. Laptop tidak kuat, Bu. Mengerjakan software PAS, mengerjakan tugasnya, berarti nanti harus diinstal ya software PAS-nya supaya bisa melakukan analisis seperti itu. Kemudian nanti analisisnya ini kalian interpretasikan. Interpretasinya maksudnya gimana? Ya kalian jelaskan seperti Halo, kok malah ketawa sendiri yo. Bukan saya, Bu. Fajriatul. Tolong di-mute. Tolong.
Salsa, Bu. Menit ya, selanjutnya. Nah, nanti di laporan tugasnya itu nanti kalian tampilkan output dari pasnya, gambar-gambar seperti ini, grafik-grafiknya ini, kemudian kalian interpretasikan. Interpretasinya gimana? Interpretasinya seperti yang saya contohkan tadi, misalkan, oh cyanophyta dia kemungkinan besar muncul pada kondisi lingkungan yang kondisi nitratnya tinggi, kemudian DO-nya tinggi, salinitasnya yang gimana, fosfatnya yang gimana, suhunya yang gimana. Yang Dinofita juga gitu, Bacillariophyta seperti itu. Tapi nanti disesuaikan dengan biota yang kalian gunakan. Gitu ya. Kemudian yang PCA juga seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Ada yang ditanyakan terkait tugasnya? Nah, nanti nilai dari saya ya, nilai dari tugas ini. Seperti itu. Jadi nanti saya nggak akan ngasih UAS lagi atau ujian lagi. Nilainya adalah nilai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya? Teknis Ada pengumpulannya bagaimana, Bu? Ya, gimana? Teknis Cara pengumpulannya, Bu. Cara pengumpulannya nanti kalian nanti akan saya bikin form di Google Classroom, nanti kalian masukkan di situ ya. Nanti sebutkan kelompok berapa, masukkan laporannya di Google Classroom. Pengumpulannya kira-kira seminggu selesai nggak ya? Enggak. Oke, 2 minggu ya. Berarti waktunya 2 minggu dari sekarang. 2 minggu itu berarti tanggal 30, tanggal 6. Tanggal April, Bu, April. 6 April. Oke? Alhamdulillah. Akan saya Mantap. siapkan Iya. yang tanggal 6 April itu. Nggih, Bu. Ada lagi Iya, yang Bu. ditanyakan? Saya mau tanya, Bu. Ya. Untuk kan disuruh nyari data itu buat interpret itulah pokoknya itu bebas dari kita ngambilnya atau harus ada contoh yang misal dari Gimana? Datanya bebas, tapi kalau bisa datanya itu dari hasil penelitian, entah itu yang termuat di jurnal atau skripsi atau tesis dan sebagainya. Oke, baik Bu, terima Nanti kasih. hasil interpretasinya itu nggak asal-asalan gitu loh. Maksudnya supaya hasil analisisnya nanti bisa make sense gitu. Karena kalau misalkan datanya sembarang, maksudnya bukan dari hasil penelitian yang valid, takutnya nanti hasil analisisnya itu nggak make sense gitu. Ya. Bu. Ya, ada lagi? Baik Bu, terima kasih. Bu, untuk dosen selanjutnya siapa? Oh ya, dosen selanjutnya nanti Pak Asus. Nanti saya akan juga hubungin Pak Asus untuk untuk pertemuan berikutnya. Tahu Pak Asus kan? Tahu, Bu. Bu. Plankton. Plankton. Ngawur. Mana ada lagi yang ingin didiskusikan? Permisi, Bu. Permisi apa? Oh iya, ini mau nanya. Mm-mm. Kan misalkan di Bacillariophysae itu muncul di saat adanya nitrat, DO, sama salinitas. Sedangkan pH-nya itu tidak bukan. Itu apakah Hanya seperti itu? Saus guyu. Iya. Kan di sini ya ada Bacillariophysae. Nah, itu apakah akan muncul di saat adanya nitrat, DO, sama salinitas ya, Bu? Tinggal dilihat konsentrasi nitrat yang gimana, DO yang seperti apa, level salinitas yang gimana gitu. Jadi ini kan pasti dalam satu perairan. Ini kebetulan karena diukur pada perairan teluk, makanya di sini dia juga diukur salinitas. Ini maksudnya bukan dilihat, oh Bacillariophyta itu akan muncul kalau ada nitrat, ada DO, bukan. Tapi dia akan muncul pada nitrat yang konsentrasinya gimana, DO yang konsentrasinya gimana gitu loh, Dek. Paham nggak? Gitu ya pertanyaannya ya? Jadi kan dilihat, kalau ada nitrat, dia pasti akan ada Bacillariophyta. Enggak gitu. Perairan pasti ada konsentrasi nitratnya, karena nitrat kan sebagai nutrien yang dibutuhkan oleh fitoplankton untuk berfotosintesis gitu. Jadi pasti semua kalau namanya fitoplankton pasti butuh adanya nitrat gitu. Cuman nitrat yang kondisi atau konsentrasinya seperti apa? Yang tinggi kah, rendah kah, atau sedang kayak gitu.
Ya, Paham, Ustaz. Cukup paham, Paham, Bu. paham. ya. Ada lagi yang lain? Paham, Bu. Paham ya? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke. Kalau cukup, berarti itu tadi penjelasan tugas dari saya. Mohon nanti begitu saya share grupnya, mohon segera dikerjakan. Pengumpulannya adalah 2 minggu dari sekarang, tanggal 6 April 2020. Pengumpulannya nanti melalui mekanisme Google Form yang akan saya share di Google Classroom Biomonitoring B1. Jadi nanti di Google Classroom-nya, supaya nanti sama Pak Asus nggak perlu bikin Google Classroom lagi, nanti akan saya invite Pak Asus sebagai pengajarnya di situ ya. Kemarin Pak Asus sempat bikin Google Classroom, Bu. Oh, udah bikin juga? Oh ya udah kalau gitu. Ya nanti Bu, sesuai untuk selanjutnya berarti nanti sesuai kebijakan dengan Pak Asus aja ya. Baik, Bu. Ya, Oke, ada lagi yang ditanyakan atau yang perlu didiskusikan? cukup, Bu. Oke. Oh ya, rekap absensinya nanti saya bikin form lagi seperti kemarin ya. Dengan sedikit ada pertanyaan. baik, Bu. Terima kasih. Oke, terima Baik, kasih. Bu. Saya akhiri untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas kehadiran kalian dalam kuliah online ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dalam 2 kali pertemuan ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.